Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini satu lagi kesempatan kita boleh sama-sama datang beribadah. Meskipun kita beribadah tidak dalam kondisi yang seperti biasanya. Beribadah di gereja dan kita beribadah secara online. Saudara, hari ini Tuhan dengan tangan yang terbuka menyambut engkau dan saya. Untuk bersama-sama masuk ke dalam rumahnya yang kudus. Saudara, apapun yang sedang saudara alami hari ini, suka, sedih, senang, pergumulan, sukacita, duka cita. Saudara, Tuhan mengundang untuk membawa setiap beban itu kepada Tuhan. Dan mari kita menikmati Tuhan dalam ibadah hari ini. Kita masuk ke dalam saat teduh. Amin. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mazmur 100 ayat yang keempat. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Saudara, ibadah ini dibuka dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang kesetiaannya tidak pernah berubah sekalipun dunia ini berubah. Saudara, mari kita agungkan Tuhan. Mari kita angkat suara kita. Kita memuji Tuhan, domba Allah, anak domba Allah. Lord, we stand in the midst of the multitude of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise, but I will lift up my voice and sing from my heart with all of my strength. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Lord, we stand by grace in your presence. We cleanse by the blood of the Lamb. We are your children, called by your name. Humbly we bow and we pray. Release your power to work in us and through us, till we are changed to be more like you. Then all the nations will see your glory revealed and worship you. Hallelujah, 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 hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Haleluya bagi anak domba. Haleluya.
haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Tuhan, biarlah setiap lidah mengaku dan setiap lutut bertelut bahwa Engkau adalah Tuhan, Raja atas dunia ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk satu lagi undangan. Dengan tangan yang terbuka Engkau menerima kami untuk datang dan beribadah di hadapan Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar dalam ibadah ini Engkau dimuliakan. Dalam ibadah ini Engkau dipuaskan, Engkau disenangkan. Dan biarlah firman Tuhan yang benar diberitakan dengan seluas-luasnya dalam ibadah hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Saudara, kalau kita membaca berita akhir-akhir ini, setahun 2 tahun terakhir mungkin kita berasa kayak kok bisa pandemi tidak berkesudahan. Di tengah pandemi ada aja yang melakukan kejahatan, tetap melakukan korupsi misalnya dan lain-lain. Bahkan kalau kita tergabung di grup-grup WhatsApp mungkin belakangan ini sangat sering terima berita duka cita. Si ini meninggal, si itu meninggal dan lain-lain. Saudara, dalam sebuah seminar yang saya dengar di YouTube, seorang hamba Tuhan bilang seperti ini. Saudara, kematian, penderitaan, kejahatan yang ada di dalam dunia itu tidaklah mengagetkan saudara. Kenapa? Karena dunia ini sudah jatuh di dalam dosa. Justru kebaikan sekecil apapun justru itu yang mengagetkan. Dan saudara, hari ini di dalam ibadah, ketika saya dan engkau melihat salib, itu adalah yang paling mengagetkan saudara. Allah yang paling layak, yang punya segala-galanya, turun ke dalam dunia, menyelamatkan kita manusia yang paling tidak layak, yang sudah jatuh ke dalam dosa. Saudara, adakah hatimu masih tergetar ketika melihat salib? Atau sudah karena sekian lama menjadi orang Kristen, hati kita sudah lupa tentang arti salib itu? Saudara, mari saya undang kita semua ambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Kembali mengakui setiap dosa dan perbuatan kita. Seharusnya kita yang menanggung setiap penderitaan itu, tapi Tuhan menggantikan kita. Tuhan, Kau tanggung derita, dihina dunia, berdiri di hadapan manusia, bagai domba tak berdaya, keluh tertikam manusia.
seakan bersalah. Ku tertegun melihat bilurmu, apa yang kau tanggung di salibmu. Tuhan, itu dosaku, sengsaraku dan sakitku. Tuhan, kasih yang kau curahkan telah cukup membuatku terbawa dalam keselamatanmu. Tuhan, itu dosaku, sengsaraku dan sakitku. Tuhan, kasih yang kau curahkan telah cukup membuatku terbawa dalam keselamatanmu. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan Engkau, Allah yang maha besar, Allah yang maha adil, Allah yang mengasihi kami, yang tidak terbatas membatasi dirinya yang maha kaya, menjadi miskin datang ke dalam dunia untuk menebus dosa setiap kami. Kami inilah anak-anak-Mu ya Bapa, sejak kami mengenal kepada Engkau. Terus secara khusus dalam 1 minggu ini, ada banyak perkara, perbuatan, pelanggaran, dosa yang kami lakukan di hadapan Engkau, ataupun terhadap sesama kami, baik itu melalui pemikiran, perkataan, sikap kami, dan bahkan dengan perbuatan kami. Ya Bapa, kami datang dengan hati yang hancur, dengan terbuka, dengan jujur, kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Sucikan kami satu kali lagi sehingga kami layak untuk datang memuji, menyembah, beribadah kepada Engkau dan bahkan mendengarkan sabda firman Tuhan. Inilah doa kami Bapa, pengakuan dosa kami yang sungguh kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, Juru Selamat kami yang agung. Kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, saya undang untuk kembali bangkit berdiri. Saudara, dalam kondisi sekarang buat sebagian kita mungkin ketika ditanya apakah Allah itu baik, mungkin secara mulut loncer mungkin bisa bilang iya bahwa Allah itu baik. Tapi mungkin buat sebagian orang dalam kondisi ini mungkin sulit untuk bisa bilang bahwa ya Allah itu baik. Secara pikiran mungkin tahu, secara pengetahuan mungkin tahu Allah itu baik. Tapi mungkin secara perasaan di tengah kondisi seperti ini rasanya sulit untuk bisa bilang Allah itu baik. Tapi saudara, satu firman Tuhan yang ingin saya bagikan kepada saudara, biar ini menguatkan kita. Di dalam Roma pasalnya yang kelima ayat yang ke-10. Sebab jikalau kita dulu ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudara, biar ini menjadi satu penghiburan, satu janji yang boleh kita pegang bahwa Allah memelihara hidup kita. Mari dengan hati yang penuh sukacita dan dengan iman kita angkat pujian sebab Dia baik. Di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaan-Nya ku rasakan di
sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Amin. Saudara, biarlah kita pegang teguh setiap janji Tuhan yang sudah diberikan buat kita. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Saudara, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini temanya adalah manusia lama. Kalau kita boleh jujur dalam hati kita masing-masing, mungkin kita perlu bilang sama Tuhan bahwa Tuhan, sampai saat ini pun kami masih berjuang. Saya masih berjuang bergumul dengan manusia lama. Iri hati, kemarahan, kebencian. Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang setiap hari memurnikan kita. Saudara, buat saudara yang tahu bawang itu berlapis-lapis, biar kita seperti bawang, saudara. Semakin hari dikupas selapis demi selapis demi selapis untuk Tuhan murnikan kita. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan dengan sebuah pujian murnikanku. Tuhan, ku datang tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa. Kebanggaan hati beri belas kasih-Mu, oh Tuhan. Murnikanku, tekati hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Tuhan,
Ku datang tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati beri belas kasih-Mu, oh Tuhan. Murnikanku, tekati hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Murnikanku, tekati hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu, agar ku setia padamu, agar ku setia padamu. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus berbicara di hati dan dalam pemikiran kami. Biarlah Roh Kudus membawa kebenaran yang memerdekakan itu, sehingga kami boleh merdeka dari dosa, dari hawa nafsu, dari keinginan jahat. Kami boleh merdeka dari kehidupan manusia lama kami. Dan kami boleh menjadi semakin serupa dengan Kristus, bertumbuh di dalam Kristus. Dan kami boleh menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini, di tengah keluarga kami, di tengah pekerjaan kami, di tengah pergaulan kami, bahkan di tengah pelayanan kami. Supaya di mana kami berada, di situ orang akan melihat kesucian, kemurnian, keadilan, dan kasih Tuhan. Oh, kami rindu Tuhan, hidup kami adalah hidup yang menjadi sebuah persembahan yang harum di hadapan-Mu. Kami siap menerima firman-Mu. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Katakan yang percaya, amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, izinkan saya untuk menyampaikan salam dari Gereja Kristen Baptis Jakarta Jemaat Depok, dari para pemimpin dan jemaat kepada Gereja Kristen Baptis Jakarta Jemaat Samanhudi. Kami berdoa biarlah GKBJ Samanhudi yang adalah merupakan gereja induk saya, yang juga merupakan keluarga rohani saya. Saya dari sekolah minggu dari Samanhudi dan sampai masuk sekolah teologi dan kemudian melayani, dan saya percaya itu juga anak kasih karunia Tuhan lewat gereja GKBJ. Kami berdoa saudaraku, biarlah gereja ini selalu ditolong oleh Tuhan dan bertumbuh menjadi gereja yang bisa menjadi garam, menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Saudaraku, hari ini saya akan menyampaikan satu firman Tuhan yang berjudul Manusia Lama. Mari bersama-sama kita membaca teks ayat yang saya ambil di dalam Efesus pasal 4 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan berbunyi demikian, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah,
karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Selamat dan berbahagia bagi saudara yang baca firman Tuhan, yang merenungkan dan yang melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Mungkin saudara akan bertanya, apa kaitan tema manusia lama dengan ayat ini? Soalnya memang ayat yang baru saya bacakan tadi memang tidak ada istilah manusia lama. Tapi kalau kita membaca di dalam ayatnya yang ke-22, setelah ayat yang baru saja saya baca tadi, saudara akan menemukan sebuah kalimat yang berbunyi seperti ini. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Dikatakan harus menanggalkan manusia lama. Jadi manusia lama ini digambarkan secara esensi, secara padat di dalam ayat 17 sampai ayatnya yang ke-19. Saya akan mengajak untuk kita coba memahami apa itu manusia lama yang kita mesti tanggalkan. Sebelum itu, saudaraku, Anda mesti mengetahui posisi teks ayat ini secara urutan. Saudaraku, kalau kita membaca ayat 17 sampai ayat 19, ini sebenarnya itu ada di antara pembicaraan tentang kesatuan jemaat dan pertumbuhan jemaat. Saya yakin bahwa ini sudah dibicarakan beberapa minggu yang lalu. Tetapi sekaligus ayat ini juga ada di bawahnya yang berbicara tentang mengenakan hidup baru dan menanggalkan manusia lama. Sekarang pertanyaan begini, saudaraku, kenapa kok manusia lama ini ditempatkan dalam posisi kesatuan dan pertumbuhan jemaat di atasnya ayat 4, pasal 4 ayat 1-16, dan kemudian berbicara tentang menanggalkan manusia lama dan mengenakan hidup yang baru di dalam ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-32. Kenapa, saudaraku? Karena ayat ini lagi hendak menegaskan kepada kita, apalagi kalau kita membaca di ayat 17 kalimat pertama berkata, sebab itu, artinya ada sebuah kaitan antara kalimat dengan kalimat sebelumnya. Maksudnya begini, saudaraku, kalau kita tidak menanggalkan manusia lama, apa yang terjadi, saudaraku? Maka kesatuan jemaat akan terganggu. Maka pertumbuhan rohani jemaat akan terganggu. Bukan itu saja, saudaraku, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-20 sampai 32, kalau Anda tidak mengenal yang namanya manusia lama, Anda tidak akan pernah bisa menghargai manusia baru. Kalau Anda tidak pernah mengenal manusia lama, memahaminya secara jelas dan detail, maka Anda tidak akan pernah memiliki sebuah motivasi untuk bagaimana Anda belajar mengenal Kristus, dan kemudian menyerahkan pikiran Anda dan roh Anda supaya terus-menerus diperbarui. Kalau kita membaca 20 dan ayat yang ke-23, pasal yang keempat, nanti akan dijelaskan lebih dalam pada pembicara yang selanjutnya. Sekarang mari bersama-sama, saudaraku, kita masuk di dalam teks ayat ini. Saudaraku, di dalam ayat tadi dikatakan bahwa janganlah hendaknya kamu hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Saudaraku, pada saat itu konteksnya, orang-orang itu secara sosial itu memiliki dua kelompok. Yang pertama adalah orang-orang Yahudi, mereka yang sangat legalistik, mereka yang sangat mengenal hukum Taurat dan tradisi. Mereka adalah orang-orang yang telah menerima wahyu Allah di dalam perjanjian lama. Saudaraku, bagi orang-orang Yahudi, saudaraku, orang-orang yang non-Yahudi itu dianggap sebagai orang kafir. Sebenarnya kalau terjemahan yang terbaik itu bukan orang yang mengenal Allah, tapi sebagai orang kafir. Orang yang jauh dari sebuah ikatan dengan Taurat, ikatan dengan perjanjian lama, ikatan dengan tradisi-tradisi Yahudi. So, mereka dianggap sebagai orang kafir.
Saku sebagai orang kafir, sebenarnya apa sih yang digambarkan pada saat itu? Saku ada seorang filosof Yunani yang bernama Heraklitus, itu hidup pada abad yang kelima, saudara. Dia memberikan kepada kita sebuah informasi yang sangat penting tentang moralitas dari orang-orang yang ada di kota Efesus. Dia mengatakan penduduk di Efesus sebagai masyarakat yang gelap dan jahat. Moralnya lebih rendah daripada binatang. Dan penduduk di Efesus layak ditenggelamkan. Coba saudaraku ya, ini adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak mengenal hukum Taurat, yang tidak mengenal penyanyian lama, yang tidak mengenal tradisi Yahudi, digambarkan sebagai orang yang moralnya lebih rendah daripada binatang, dan penduduk di Efesus layak ditenggelamkan. Dengan kata lain, saudaraku, bahwa penduduk di Efesus ini tuh, saya boleh katakan ini dapat dikategorikan sama dengan Sodom dan Gomora. Saudaraku, masalahnya apa sih tentang moral yang rendah ini? Yang lebih rendah dari binatang. Intinya begini, saudaraku. Itu berbicara tentang penyimpangan seks. Itu berbicara tentang percabulan. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Saudaraku, jangan main-main dengan yang namanya manusia lama yang dikuasai oleh yang namanya percabulan, seks, dan sebagainya. Jangan main-main dengan hal itu, saudara. Karena di dalam Alkitab menegaskan kepada kita orang-orang seperti Daud, orang-orang seperti Salomo, orang-orang seperti Samson. Saudaraku, mereka adalah orang-orang yang hebat, tetapi saudaraku akhirnya mereka jatuh kalah juga dengan yang namanya dosa seks, yang namanya percabulan. Bahkan saudaraku, pada saat sekarang ini, mungkin Anda kenal dengan seorang apologet yang hebat yang bernama Ravi Zacharias. Saudaraku, saya ingin objektif berbicara tentang beliau. Saya sangat menghargai hasil pekerjaannya. Saya percaya saudaraku bahwa apapun yang dilakukan di tengah kerapuhan dan kelemahannya di dalam dunia apologetik, dia telah memberikan kepada kekristenan suatu sumbangsi yang sangat besar. Bagaimana untuk memenangkan kaum ateis, bagaimana untuk mempertahankan iman Kristen dari serangan-serangan yang begitu dahsyat. Tapi tahukah saudaraku, ada sesuatu yang tidak bisa dielakkan ketika dia meninggal, saudaraku. Akhirnya terbuka sebuah rahasia yang selama ini tertutup dengan rapat. Bahwa seorang Ravi Zacharias yang begitu hebat, saudaraku, akhirnya jatuh di dalam dosa percabulan. Jadi saudaraku, kalau kita berbicara tentang manusia lama, ini sangat-sangat penting untuk kita ketahui. Karena sifat dari manusia lama ini kadangkala saudaraku masih bisa menghantui kita, masih bisa menyeret kita. Masih bisa menyeret orang-orang yang seperti Ravi Zacharias. Yang masih bisa menyeret orang-orang yang seperti Daud, seperti Salomo, dan sebagainya. Jadi sangat penting untuk kita bisa mengetahui sifat-sifat dari manusia lama ini, saudaraku. Agar kita bisa menghargai, dan agar kita bisa mengejar sebagai manusia baru yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saudaraku, di dalam 3 ayat yang kita baca tadi, saudaraku, saya akan membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ayat 17 itu berbicara tentang knowing, tentang pemahaman, apa yang kamu ketahui. Kemudian ayat 18 itu bicara being, itu bicara tentang hati. Ayat 18 itu bicara tentang doing, itu berbicara tentang tindakan dan perilaku dari orang-orang yang ada di Efesus sebelum mereka percaya pada Yesus. Saudara, mari bersama-sama kita lihat satu demi satu. Saya coba akan mengeksposisi ayat ini, saudara. Jadi tidak secara keseluruhan, tapi ada kata-kata yang sangat penting yang berkaitan dengan hal yang saudara mesti ketahui tentang manusia lama. Saudara, di dalam ayat 17 dikatakan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Sebenarnya saudara, di dalam terjemahan asli, ya, di dalam bahasa asli, sebenarnya ada kata jalan, dipakai 2 kali. Di dalam King James Version, saudara, itu Alkitab terjemahan bahasa Inggris, dikatakan seperti ini. That ye henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind.
Oleh sebab itu, janganlah berjalan seperti orang-orang non-Yahudi berjalan dalam pikiran yang kosong, dalam pikiran yang sia-sia. Aku perhatikan kata walk itu dipakai 2 kali. Kata berjalan, kalau dalam LA itu diterjemahkan dengan hidup. Ya. Itu dipakai 2 kali. Yang pertama itu adalah peripatein dan yang kedua adalah peripatei. Itu merupakan 2 kata yang sama, cuman dalam bentuk grammar yang berbeda. Tetapi saudaraku, kedua kata ini berasal dari satu kata yang namanya peripateo. Saudaraku, peripateo ini saudaraku bersumber dari 2 kata, peri, around, dan pateo, itu artinya to treat. Jadi melatih di sekitar. Saudaraku, kata peripateo ini secara latar belakang, ini memiliki sebuah nuansa seorang pelatih pada saat itu yang lagi sedang melatih binatang buas, itu menjadi jinak. Menjadi alat, menjadi sesuatu yang bisa dipertonton tanpa membahayakan orang lain. Peripateo. Gambaran yang paling jelas seperti ini, saudaraku ya. Kalau Anda pergi ke Thailand, Anda akan menemukan gajah-gajah yang begitu besar, yang begitu kuat begitu ya. Itu bisa taat begitu loh. Enggak ganas, enggak galak begitu. Pada hari-hari biasa, saudaraku, bukan hari libur, gajah itu biasa dipakai untuk alat pekerjaan di perkebunan, untuk membawa-bawa barang yang berat dan sebagainya, hasil kebun dan sebagainya. Tapi pada hari libur, saudaraku, yang namanya gajah itu dipakai untuk semacam sirkus. Yang menarik begini, saudaraku, gajah itu kalau lagi sedang istirahat, ya setelah selesai kerja, baik itu sirkus ataupun mengangkat hasil perkebunan, saudaraku, gajah itu akan ditaruh di sebuah tempat yang tidak ada kandang. Nggak ada kandang, saudaraku. Dan herannya gajah itu tidak akan lari kemana-mana. Lebih heran lagi, saudaraku, gajah yang begitu besar hanya diikat oleh seutas tali yang kemudian aku ditancapkan di dalam sebuah patok. Sehingga gajah itu nggak bisa kemana-mana, muter di situ terus, aku di situ terus, saudara. Artinya begini, saudaraku, gajah yang sebesar apapun, saudaraku, sebenarnya secara esensi dia dengan begitu gampang dan mudah untuk memutuskan tali itu. Tapi saudaraku, dia nggak berdaya. Kenapa, saudaraku? Karena dari sejak kecil, gajah itu dilatih. Dipukulin kepalanya, saudaraku. Makanya kalau gajah yang terlatih itu biasanya kepala itu penuh dengan warna-warna merah, bentol-bentol merah, itu karena dipukul. Dipukulin terus tiap hari, saudaraku. Kamu nggak boleh keluar dari area ini. Nggak boleh keluar dari area ini. Jadi saudaraku, gajah itu takut dengan tongkat itu, dan gajah itu saudaraku sangat lemah dengan tali itu. Nah, itulah yang disebut dengan pemahaman peripateo. Artinya apa, saudaraku? Pikiran orang-orang yang tidak mengenal Allah sudah dilatih sedemikian rupa, sehingga hasil dari pikiran itu selalu menyenangkan hati si pelatih itu. Perhatikan baik-baik, saudaraku. Ketika ayat ini berkata, jangan lagi hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Saudaraku, ayat ini bukan lagi sedang mengajar kita untuk kita malas berpikir. Untuk kita tidak membaca matematika dan belajar matematika. Saya sangat menekankan anak-anak saya belajar matematika yang baik. Anak-anak saya, saudaraku, saya tekankan belajar bahasa Inggris yang baik. Saya tekankan mereka, saudaraku, belajar ilmu manajemen yang baik. Jadi, saudaraku, ayat ini bukan lagi sedang berbicara tentang apa? Tentang kita malas berpikir. Sayang, saudaraku, banyak orang Kristen hari-hari ini banyak yang malas berpikir. Nggak banyak baca buku. Nggak mau banyak belajar dari kebenaran-kebenaran umum.
Apalagi saudara mempelajari Alkitab. Males sekali saudara. Tetapi saudara orang-orang non-Yahudi ini bukan orang yang males. Mereka adalah orang-orang yang belajar saudara. Mereka tahu yang namanya pikiran itu adalah sesuatu yang agung, yang sesuatu yang menjadi sentral dalam budayanya orang-orang Yunani. Siapa yang tidak kenal dengan yang namanya Plato, Aristoteles, dan Socrates? Tiga filosof ini adalah tiga filosof yang mengagungkan yang namanya pikiran, yang namanya mind. Jadi maksudnya apa di sini? Apakah kita tidak boleh mempelajari filsafat Plato? Bukan itu maksudnya. Apakah kita tidak boleh mempelajari filsafatnya Plato dan Socrates? Bukan itu maksudnya. Saya di sekolah teologi, saya belajar filsafat, saudara. Saya diajarkan apa itu filsafat Plato dalam soal mind. Demikian pula Socrates. Demikian pula dengan Aristoteles. Saya mempelajari epistemologinya, saudara. Saya mempelajari metodenya. Kalau demikian, saudaraku, kenapa Paulus mengatakan, jangan lagi kamu hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Ini berbicara tentang bukan hafalan. Ini berbicara bukan tentang logika. Ini bukan berbicara tentang proses membaca, bukan. Proses berhitung, bukan. Kalau misalku ini berbicara tentang apa, saudaraku? Menarik sekali kalau kita membaca di dalam ayat 17, khususnya istilah pikiran. Saku kata pikiran di situ, itu tidak dipakai ginosko atau tidak dipakai oida. Tapi dipakai kata nous. Nous itu apa, saudara? Ginosko itu adalah saudara mendapatkan pengetahuan karena pengalaman. Oida mungkin lebih dalam dari ginosko, ya Anda mendapatkan pengetahuan karena pengalaman, tapi juga sekaligus karena pengetahuan, karena hafalan saudara dan sebagainya. Tapi kalau nous, saudaraku, lebih dalam dari ginosko, lebih dalam dari daripada oida. Dan bahkan nous ini adalah pengguna. Saya ulangi lagi, nous ini adalah pengguna. Kalau saya boleh terjemahkan secara lebih kekinian, nous itu berbicara tentang world view. Tentang cara pandang Anda. Tentang kacamata Anda melihat segala sesuatu. Kalau Anda memakai kacamata hitam, maka hitung-hitungan matematika itu akan terlihat hitam. Dan Anda akan gunakan untuk sesuatu yang hitam. Itulah nous. Istilah nous, itu world view atau cara pandang, itu juga ada di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Ini kata yang sama yang digunakan oleh Paulus. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini bukan bicara hafalan, saudaraku. Ini bukan bicara pemahaman akan pengalaman, bukan. Tapi ini berbicara tentang nous, ini bicara tentang cara pandang. Sehingga Anda bisa melihat apa yang baik bagi Allah. Apa yang berkenan bagi Allah. Dan apa yang sempurna yang menyenangkan hati Allah. Itu yang akan dipakai. Dan akan menggunakan segala sesuatu, baik pengalamannya, pengetahuannya, hafalannya, matematikanya, ilmu fisikanya, ilmu kedokteran, semuanya dipakai. Hanya untuk menyenangkan Tuhan. Jadi kalau saya coba ingin berkata pikiran yang sia-sia, kata nous ini bisa dibalik. Di dalam Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan surga. Tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak iblis. Apa yang jahat, yang berkenan kepada iblis, dan yang paling rusak. Jadi nous itu akan membawa segala sesuatu, semua pengetahuan saudara, semua pengalaman saudara untuk segala sesuatu yang mendatangkan kehancuran. Jadi pengetahuanmu sehebat apapun, kalau dikuasai oleh nous yang rusak, oleh worldview yang rusak, pengetahuan yang hebat itu akan dipakai untuk merusak dirimu dan merusak orang lain.
Jadi saudaraku, ini adalah merupakan satu hal yang sangat mengerikan. Selanjutnya saudaraku, di dalam ayat ini katakan pikiran yang sia-sia. Apa maksudnya pikiran sia-sia? Saya langsung saja saudaraku ya, pikiran sia-sia ini adalah merupakan satu pikiran atau cara pandang yang tidak lagi didasarkan kepada tujuan Allah. Kalau Anda punya pengetahuan kedokteran, dipakai sesuai dengan tujuan Allah, berbahagialah. Kalau Anda punya ilmu hukum, Anda seorang pengacara, Anda seorang jaksa, Anda seorang ahli hukum, dipakai ilmu itu untuk tujuan Allah, berbahagialah. Tapi tidak dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah di Efesus. Mereka adalah orang-orang yang memiliki tujuan hidup bukan Allah yang digambarkan di dalam perjanjian lama. Tapi tujuan hidup mereka adalah tujuan yang dipersembahkan kepada dewi yang namanya Dewi Diana. Sehingga satu kalau tujuannya hanya untuk menyenangkan Dewi Diana, nggak heran satu kalau orang-orang di Efesus, kalau dia mencari uang dengan segala kemampuan, dengan segala ilmu yang begitu hebat, dia pakai untuk kenikmatan seks. Dia pakai untuk pelacuran, saudara. Bahkan yang sangat mengerikan, saudaraku, di dalam kuil Diana itu ada sebuah sistem yang mengajarkan kepada penduduk yang tidak mengenal Allah, agar mereka boleh bisa mempersembahkan anak-anak mereka sebagai lacur bakti. Itu adalah merupakan sebuah tingkat yang paling tinggi dalam sebuah kehidupan orang yang menjadi jemaat kuil Diana. Jadi saudaraku, mereka adalah orang-orang yang perspektifnya tidak ada untuk Tuhan. Nggak ada tujuan buat Tuhan. Bahkan saudaraku, pikiran mereka yang sia-sia itu menggambarkan bahwa mereka itu tidak memiliki sebuah perspektif hidup yang kekal. Ya, perspektif yang kekal. Mereka nggak mengerti yang namanya hukuman kekal. Yang penting hidup mereka adalah bagaimana mereka bisa menikmati hidup hedonisme. Saudara, ada seorang teolog berkata seperti ini. Dia bilang begini, kalau hidupmu kehilangan uang, Anda hanya kehilangan uang. Kalau hidupmu kehilangan kesehatan, Anda cuma sakit. Tapi kalau hidupmu kehilangan Tuhan, engkau akan kehilangan segala-galanya. Uang sebanyak apapun, status setinggi apapun, kemampuan sebagus apapun, kalau Anda sudah kehilangan Tuhan, berakhir hidupmu. Bukan berakhir dalam pengertian mati, tapi berakhir dalam pengertian mati secara rohani. Engkau tidak akan berdaya terhadap kekuatan dosa, terhadap nus yang rusak itu, cara pandang yang rusak itu. Karena uang itu akan dipakai, keluarga itu akan dipakai, posisi itu akan dipakai demi yang namanya berhala. So, mungkin Anda bilang begini, puji Tuhan, berhala seperti Diana ini sudah tidak ada lagi. Puji Tuhan, yang namanya berhala seperti Baal yang menyerahkan anaknya untuk dibakar, sudah tidak ada lagi. Tapi saya ingin beritahu saudara, berhala itu hanya berubah baju aja, saudara, berubah bentuk. Yang namanya penyembah berhala itu selalu mendatangkan korban buat anak-anak. Korban buat generasi selanjutnya. Berhala itu apa sih saudaraku ya? Berhala itu adalah sesuatu yang kau anggap lebih penting daripada tujuan Tuhan. Sesuatu yang lebih penting daripada Tuhan. Dan itu adalah berhala. Sekalipun itu kelihatannya baik,
Tapi kalau itu lebih penting daripada Tuhan dan tujuan Tuhan, itu berhala. Jadi Anda kalau melihat prinsip ini, saudaraku, definisi seperti ini, Anda mesti tahu bahwa yang namanya berhala itu bukan saja di tempat pelacuran, bukan saja bicara tentang bagaimana engkau mencari uang lebih dari segala-galanya, tapi juga bisa bicara di dalam gereja. Pelayanan itu bisa menjadi berhala loh. Kalau pelayanan itu tujuannya hanya untuk menyenangkan dirimu, daripada saya nggak ada waktu, saya pelayanan. Mumpung saya sudah pensiun begitu ya, oke saya akan lebih banyak menyediakan waktu untuk melayani. Saya tidak mengatakan melayani tidak boleh, saudara. Tapi apa yang menjadi tujuanmu di dalam pelayanan? Apakah untuk mengisi waktu? Apakah untuk keberhargaan dirimu? Enak loh kalau saya melayani Tuhan. Oh, orang-orang akan menyanjung saya. Saya di rumah mah susah, nggak dihargai. Sama anak nggak dihargai, sama istri nggak dihargai. Tapi kalau di gereja, wow. Saya begitu dihargai. Saudara. Sehingga tak kala Anda tidak dihargai sama orang di gereja atau jemaat, Anda bilang begini, emang gereja cuma di sini saja, gue pindah lagi ke gereja lain. Itulah berhala hidupmu. Dan jangan main-main, yang namanya berhala itu akan selalu mendatangkan kerusakan buat keluarga. Kerusakan buat masyarakat. Dan bahkan kerusakan buat gereja. Jadi begini, saudara, manusia lama itu berbicara tentang berhala. Yang tujuan hidupnya bukan lagi untuk menyenangkan Allah. Berhala itu tidak pernah memikirkan perspektif yang kekal, tidak ada, saudaraku. Saya berdoa, saudaraku, Anda sadari betapa mengerikan hidup manusia lama ini. Selanjutnya, saudaraku, kita akan masuk pada ayat 18. Pertanyaannya begini, saudaraku ya. Kenapa kok mereka bisa memiliki pikiran yang sia-sia? Saudaraku, mereka berjalan di dalam ayat 17, itu dipakai tenses present tense. Artinya pada waktu itu, mereka terus-menerus sepanjang waktu pikirinnya bagaimana supaya tujuan hidup saya adalah menyenangkan Dewi Diana. Terus-menerus. Apa yang menyebabkan mereka terus-menerus seperti ini, saudara? Karena di dalam ayat 18. Dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Memang terjemahan bahasa Indonesia ini itu selalu punya masalah dalam soal tenses. Atau soal grammar tata bahasa. Nggak terlalu begitu jelas. Saudara. Tapi kalau Anda membaca di dalam semua terjemahan bahasa Inggris, itu jelas sekali. Khususnya King James Version mengatakan seperti ini. Having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them because of the blindness of their heart. So, kedua kata telah memahami dalam kegelapan atau menjadi terpisah. Itu semua dalam bentuk perfect. Maksudnya apa, saudaraku? Walaupun Anda hari ini sudah menjadi orang Kristen, sudah percaya pada Yesus, mungkin Anda sudah tidak lagi hidup dalam pikiran yang sia-sia, tapi karena ini dipakai kalimat perfect, artinya apa? Sesuatu yang lama, yang pernah terjadi, yang sudah tidak berlaku lagi setelah engkau percaya pada Yesus, itu masih punya pengaruh. Punya pengaruh. Saudara, masa lalu kita, waktu kita berbuat jahat, waktu kita menikmati hidup tanpa Tuhan, jangan saudara berpikir bahwa itu sudah berlalu ketika Anda di dalam Yesus. Dan itu masih punya pengaruh dalam hidupmu. Soalnya kalau tidak, saudaraku, maka Paulus tidak akan berkata, tanggalkan manusia lama dan kenakan manusia baru. Lebih lanjut, saudaraku, kalau kita membaca dengan pengertian yang gelap. Saudara, menurut tafsiran klasik dari MHC, saudaraku ya, itu Matthew Henry Commentary, gelap itu artinya apa? Ada 3, saudaraku. Yaitu pencobaan supranatural, pengaruh dari kesesatan dan
pilihan pribadi. Pencobaan supranatural, kalau kita baca Efesus pasal 2 ayat 2, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa itu, roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ini di balik semua itu ada roh jahat. Yang kedua adalah pengaruh dari kesesatan. Ini bukan berbicara tentang sesat secara doktrinal, Allah Tritunggal menjadi Dwi Tunggal atau menjadi monotunggal, atau Yesus Kristus hanya manusia biasa cipta tertinggi, bukan dalam pengertian doktrinal, tapi dalam pengertian moral. Yaitu sebuah kenikmatan seks sebagai hal yang termulia dan agung. Pelacuran bukan sebagai hal yang aib dan cabul, melainkan sesuatu yang suci. Ada sebuah pelacuran bakti di kuil Diana. Itu adalah merupakan pilihan pribadi. Tukar-menukar pasangan, menyerahkan anak-anak sebagai pelacur bakti. Maka suatu di Efesus pasal 2 ayat 1 menjelaskan kita itu nggak berdaya sama sekali. Tentang sebuah pilihan untuk menyenangkan Allah atau tidak. Kita hanya bisa memilih antara yang terburuk dengan yang buruk. Celakanya kita terburuk karena kita sudah mati di dalam dosa. Efesus pasal 2 ayat 1 berkata seperti ini, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosamu. Saudara, being karena dikuasai oleh roh jahat. Karena sudah dipengaruhi oleh kesesatan dan pilihan pribadi Anda hanya untuk melakukan yang jahat. Maka cukup tepat kalau ini disimpulkan menggambarkan tentang kedegilan hati. Suatu kata kedegilan, porosin, itu dari kata poros, itu punya arti batu yang sangat keras. Atau ketika sesuatu yang lunak menjadi keras seperti kayu, itu kalau bertahun-tahun, beratus tahun itu kan menjadi batu, saudara. Orang-orang di Efesus adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka tidak pernah hancur hati, saudara, ketika mereka melihat anak-anak mereka diperkosa di depan orang tua. Sebagai sebuah kehormatan di dalam pelacuran bakti. Hati mereka begitu keras dan membatu. Penyembahan berhala apapun akan bisa membuat hati kita menjadi keras. Dan gak bisa dikasih tahu lagi. Cepat saja saudara, kita baca sekarang yang bagian actingnya, tindakannya. Apa yang terjadi ketika pikirannya gak beres, beingnya, keberadaannya gak beres, maka saudaraku menyebabkan ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Intinya begini saudaraku. Di dalam ayat 19 ini berbicara tentang lingkaran setan dari kecemaran. Yang makin hari makin besar. Terlepas dimulai dari mana dulu. Pokoknya kalau sudah dimulai dari sesuatu, apakah dimulai dari pikiran gelap, apakah dimulai dari tumpul rasa, apakah dimulai dengan hawa nafsu. Ketika engkau memulai dari salah satu ini, itu akan membuat sebuah lingkaran. Kalau Anda memulai dari tumpul rasa, itu akan memulai hawa nafsu makin kuat dan kemudian akan mempengaruhi pikiran, nusmu, cara pandangmu, kemudian cara pandangmu akan mempengaruhi tumpul rasamu dan akan mempengaruhi hawa nafsumu. Hawa nafsu itu bicara tentang kehendakmu, kehendak yang jahat. Jadi bicara pikiran, perasaan, dan kehendak yang sudah hancur. Dan itu akan menjadi sebuah lingkaran setan makin lama makin besar. Sampai pada titik ini, saudara. Anda sekarang sudah paham betapa mengerikan manusia lama itu. Tidak heran kalau manusia lama ini masih mengikuti Anda sebagai orang yang telah percaya pada Yesus. Maka persatuan gereja akan goncang. Pertumbuhan roh di jemaat tidak akan bisa bertumbuh secara maksimal. Dan Anda tidak bisa menghargai apa artinya manusia baru. Apa artinya saudara dipimpin oleh roh. Ada 3 saudaraku, cepat saja, aplikasinya. Yang pertama,
Suatu ketika Anda tahu bahwa ada sebuah kejahatan dalam diri manusia, Anda mungkin berpikir, loh Pak, masih itu ada orang-orang baik yang tidak digambarkan seperti orang-orang yang ada di kota Efesus, penduduk di sana begitu. Tunggu dulu saudara. Kalau Anda belajar tentang doktrin anugerah itu dibagi dua. Anugerah secara khusus dan anugerah secara umum. Anugerah secara khusus itu bicara tentang keselamatan dalam Kristus dan pembawaan Alkitab. Anugerah umum itu di dalam termasuk pemeliharaan Allah agar kejahatan tidak semakin berkembang. Di mana Allah akan menggunakan orang-orang baik untuk menahan yang namanya kejahatan manusia. Nanti Anda boleh baca Roma pasal 13, ayat 1 sampai ayat 4. Tuhan itu mengangkat pemimpin-pemimpin negara. Mereka diberikan kuasa untuk memegang pedang dan senjata, untuk menegakkan undang-undang. Supaya orang-orang baik terlindungi. Dan orang-orang jahat takut berbuat jahat. Jadi kalau kita berbicara tentang Tuhan masih memperlambat kejahatan, berkembang dengan pesat, agar kebaikan manusia masih dapat bermanfaat dan dirasakan, terjadi di Indonesia. Kita bersyukur punya Presiden Jokowi, Wakil Presiden, pemerintahan pusat, adalah orang-orang yang baik. Yang melindungi rakyatnya. Yang menghargai orang-orang bisa berbuat baik. Kita lihat suatu kemarin juara badminton ya di Tokyo itu saudaraku ya. Wah, dapat hadiah yang begitu besar sekali pemerintah. Menghargai suatu usaha juang yang baik. Kita bersyukur suatu bahwa kejahatan tidak semakin menggila di dunia ini. Karena ada Tuhan yang menghambat, memperlambat dengan dia mengangkat otoritas. Itulah sebabnya suku kita harus senantiasa doakan terus-menerus pemerintah kita agar mereka tetap memiliki hati yang takut akan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, yang kedua. Tuhan masih menahan atau menunda penghakiman atas kejahatan manusia agar banyak orang menerima Injil dan kesempatan untuk bertobat. Saudaraku, Tuhan menunda penghakiman. Supaya orang yang dikuasai oleh manusia lama, mereka punya kesempatan untuk mengalami kuasa Injil yang membebaskan mereka, yang menyelamatkan mereka. Mereka bisa boleh mengalami apa yang namanya kehebatan dan keagungan dari pilihan Tuhan bagi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kalau nggak ada pilihan Tuhan, kalau tidak ada inisiatif dari Tuhan, kita semua sudah binasa dengan segala kejahatan itu, saudara. Nanti boleh baca Efesus pasal 2, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kalau Anda mengerti manusia lama, engkau akan memahami betapa indah dan betapa agungnya doktrin kasih karunia dari Allah di dalam Kristus. Yang terakhir, saudara. Ada perbedaan antara doktrin pembenaran dan pengudusan. Anda mungkin berpikir begini ya, waduh, kalau manusia lama masih bisa mengikuti saya, apakah itu berarti bahwa saya akan binasa? Oh, tunggu dulu, saudaraku. Jangan berpikir seperti itu. Ketika Paulus ngomong seperti ini, bukan lagi sedang berkata bahwa, nanti kalau kamu sudah selamat, keselamatan bisa hilang ya. Oh, bukan itu artinya. Oke, saya coba akan bahas tentang sedikit saja, saudaraku. Ordo Salutis yang begitu kompleks, yang sebenarnya ada 9 urutan, saya coba sederhanakan 3 saja. Yang pertama bicara tentang justification, itu dibenarkan, sanctification itu pengudusan, dan glorification itu dimuliakan. Saudara, sanctification itu apa? Sanctification itu adalah kita telah diselamatkan dari hukuman dosa sekali untuk selama-lamanya. Titik, nggak bisa hilang. Tapi yang kedua, suatu sanctification, yang penting suatu sanctification itu adalah kita ini lagi sedang dibebaskan dari kuasa dosa. Artinya dosa itu semakin hari semakin lemah. Yang ketiga itu bicara tentang glorification, itu kemuliaan yang sempurna. Waktu Anda percaya pada Yesus, Anda sudah diselamatkan. Tapi sekarang Anda harus bicara tentang sanctification. Artinya apa, saudaraku? Sederhana saja, baca Efesus pasal 4 ayat yang ke-30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah menteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kalau hidupmu pada manusia lama, Roh Kudus sedih, saudaraku, karena Anda tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Belajarlah untuk hidup mau dipimpin oleh Roh Kudus. Efesus 5 ayat 18.
Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Artinya apa? Sepenuhnya hidupmu engkau serahkan kepada Roh Kudus dan firman Allah yang akan memimpin hidupmu. Berbicara manusia lama, bagaimana kita melemahkannya? Nggak bisa enggak. Saudara harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saudaraku, ketika Paulus berbicara tentang ayat yang ke-17-19, ini bukan bicara tentang keselamatan bisa hilang. Ini bukan bicara bahwa engkau tidak akan lagi bisa mengalami kemuliaan sepenuhnya di dalam kekekalan. Tapi ini bicara bagaimana engkau melemahkan manusia lamamu yang masih terus-menerus mempengaruhi hidupmu. Dan saya berdoa, biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami tentang bahaya manusia lama. Sesuatu yang mengerikan. Tapi kami bersyukur kuasa Injil membebaskan kami dari kuasa yang begitu mengerikan dari manusia lama kami. Hari ini Tuhan, kami mau ambil keputusan. Setelah kami diselamatkan di dalam Kristus, kami ingin hidup dalam pengudusan. Kami mau hidup di dalam hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Kami tidak mau mendukakan Roh Kudus. Kami akan selalu berkata kepada Roh Kudus, ya Allah Roh Kudus, bergembiralah atas hidup kami yang selalu taat pada tujuan Allah, yang selalu memiliki perspektif kekal di dalam Tuhan. Kiranya Roh Kudus membantu kami, membantu jemaat-Mu GKBJ Samanhudi. Dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Saudara, kita akan masuk ke dalam persembahan. Ayat persembahan diambil dari Sarot Tawarik 29 ayat yang ke-17. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang, umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Doa persembahan, jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami naikkan puji dan syukur Allah yang baik yang masih memberikan kami kesempatan untuk bekerja melayani Tuhan, bahkan Engkau memberkati pekerjaan kami dan juga bahkan pelayanan kami. Hari ini kami bawa sebagian benda materi yang akan kami persembahkan untuk Tuhan bagi gereja-Mu di tempat ini maupun pekerjaan Tuhan di tempat yang lain. Kami tahu ya Tuhan, pada masa yang sulit ini ada banyak sosok kami Tuhan. Mungkin mereka tidak ada kesempatan untuk memberikan persembahan. Kau lawat mereka pribadi, lepas pribadi. Kau tolong bantu mereka, buka jalan bagi mereka ya Bapak. Sehingga mereka yang di dalam kesulitan keuangan mereka bisa menyelesaikannya. Dan juga kami menyerahkan jemaat Tuhan. Kiranya Engkau pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Menolong, membantu, memberkati mereka sehingga mereka beban hidup mereka diringankan. Dan ajar kami semua Tuhan, jemaat Tuhan, mempersembahkan tubuh kami, hidup kami sebagai persembahan yang harum untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa kami, syukur kami yang kami panjatkan demi nama Tuhan kami Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Persembahan bisa diberikan melalui transfer ataupun QR Code yang tersedia di layar Bapak Ibu. Saudara, ketika Abraham dipanggil keluar, Tuhan tidak kasih tahu dia akan dibawa kemana, cuma dibilang keluar, pergi. Tapi dia taat. Itu namanya iman, saudara. Kita nggak tahu besok gimana, minggu depan gimana, tahun depan gimana, apa yang akan terjadi. Tapi saudara, mari belajar seperti Abraham, kita pegang sang pemberi janji, yaitu Allah itu sendiri. Mari dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur, dan memberikan persembahan dan juga menyanyikan pujian Matahari yang Bersinar.
berkilauan Kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di mata-Mu amatlah berharga, besar kasih-Mu kepadaku. Bunga bakung yang di padang Kau yang pelihara, burung pipit di udara Kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya kepada-Mu, tak perlu khawatir hari esok. Ku bersyukur karena kasih setia-Mu selalu baru, seperti fajar mereka tiap janji-Mu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Ku bersyukur karena kasih setia-Mu selalu baru, seperti fajar merekat tiap janji-Mu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Hari ini, esok dan selamanya. Hari ini, esok dan selamanya. Amin. Saudara, mari kita bersati, kita membuka suara, kita berdoa. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara ini, saudara. Kalau mungkin PPKM, kalau kita sama-sama tahu, kembali diperpanjang. Ketika diperpanjang, banyak yang terkena dampak secara ekonomi, pekerjaan, dan lain-lain. Mari kita berikan dukungan kita melalui doa untuk bangsa dan negara ini, untuk setiap pemerintahan. Biarlah Tuhan yang terus memberikan mereka hikmat, melakukan tindakan yang tepat, tindakan yang takut akan Tuhan. Mari sama-sama kita buka suara, kita berdoa. Tuhan, kami bersatu berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara ini, ya Tuhan. Ketika PPKM kembali diperpanjang, kami tahu banyak sektor, banyak area yang terkena dampak. Secara ekonomi, ya Tuhan, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah setiap tindakan yang diambil adalah tindakan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini, ya Tuhan. Tuhan, berikan belas kasihan-Mu untuk bangsa dan negara ini. Berikan hikmat untuk setiap pemerintahan dari yang paling tinggi hingga paling rendah, ya Tuhan. Setiap tindakan yang diambil atas dasar sikap takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap amin. Masih dengan tetap bangkit berdiri dengan penuh iman bersama dengan umat Kristen di seluruh penjuru bumi. Kita akui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita kembalikan segala kemuliaan hanya kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Hormat bagi Allah. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Rohul
Kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan puji dan syukur untuk kesempatan bisa beribadah kepada Engkau. Biarlah Engkau disukakan, disenangkan oleh pujian kami, sujud sembah kami, dan juga bahkan ibadah kami. Ajar kami senantiasa dalam ibadah kami, pada akhirnya Engkau menjadi tujuan kami, sehingga ibadah kami makin berkenan di dalam hati Tuhan. Kami terus menyerahkan Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang pada saat ini mereka yang mengalami kesulitan di dalam kehidupan mereka secara materi, rumah tangga, dan bahkan di dalam kesehatan mereka. Tuhan, lawat satu persatu, bukakan jalan bagi mereka sehingga mereka bisa menyelesaikan segala permasalahan ekonomi mereka, rumah tangga mereka, dan secara khusus mereka yang sakit penyakit, dan lebih khusus lagi mereka yang terinfeksi COVID-19. Kau hadir, menolong, membantu, bahkan Tuhan memberkati dengan memberikan kesembuhan kepada mereka. Minta belas kasihan daripada Engkau, kemurahan daripada Tuhan. Dan juga kami menyerahkan firman Tuhan yang sudah dipaparkan pada hari ini yang kami dengarkan. Dengan hikmat, kekuatan, pertolongan daripada Engkau, mampukan kami untuk menghidupkan firman Tuhan itu dalam hidup kami. Dengan pertolongan daripada Tuhan, kami terus mau makin menyerupai seperti Engkau. Dan kami menanggalkan manusia lama kami, sehingga kami mengenakan manusia yang baru, yang pada akhirnya kami makin serupa dengan Engkau. Kami rindu Tuhan, bahwa kami bisa melakukan, dan kami rindu Engkau memberkati kami. Jemaat yang terkasih, pulanglah dengan damai, sukacita daripada Tuhan. Arahkanlah mata hatimu selalu kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Gembala Agung. Jadilah saksi-saksi Tuhan, pemberita Injil Tuhan, firman Tuhan dimanapun engkau berada, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa yang berlimpah-limpah, kasih setia Allah Anak, Tuhan kita Yesus Kristus yang tak pernah berkesudahan, gerakan, kekuatan, pertolongan, penghiburan daripada Allah Roh Kudus senantiasa memimpin, bahkan menyertai kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasih Tuhan. Saat teduh kita akan masuk ke dalam info keluarga. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan hari ini kita bisa beribadah. Pertama saya mengucapkan terima kasih untuk Pendeta Hengki yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biar Tuhan terus pakai dimanapun dia berada, secara khusus di GKBJ Depok. Minggu yang akan datang kita akan masuk satu tema yang baru dari Efesus pasal 4 ayat 20 sampai 24 dengan tema manusia baru. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Guru Injil Yudin. Lalu pada hari Rabu kita akan masuk di satu kitab, yaitu kitab Mazmur, yaitu Mazmur jilid yang pertama dari nomor 1 sampai 41 ya. Kita akan mengupas secara singkat di dalam PD hari Rabu nanti pukul 18.30 sampai selesai, dan firman Tuhan akan dibawakan oleh saya sendiri. Lalu yang berikutnya BPN akan dimulai pada bulan September setiap hari Selasa pukul 19. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang menjadi anggota jemaat Tuhan di GKBJ Samanhudi yang akan melangsungkan pemberkatan nikah pada tahun 2022 ya, segera bisa mendaftarkan diri untuk mengikuti bimbingan pranikah kepada Majelis Aloy atau Sulaiman ataupun kepada saya secara langsung ya. Lalu yang kelima, telah berpulang ke rumah Bapa di surga almarhum Ibu Sulastri dalam usia 78 tahun pada hari Minggu 1 Agustus yang lalu, dan jenazahnya sudah dikremasikan di krematorium Grand Heaven pada hari Selasa tanggal 3 Agustus. Kiranya Roh Kudus menguatkan, menghibur semua anggota keluarga yang berduka. Lalu yang terakhir, terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan juga biarlah Tuhan membalas cinta kasih-Nya. Dan juga perhatikan jemaat-jemaat kita yang kurang beruntung pada saat ini. Ya, kita bisa kontak, kita hubungi mereka, doakan mereka, tolong mereka, bantu mereka sebagai saudara seiman, sehingga beban hidup mereka juga diringankan. Selamat hari Minggu, jaga kesehatan,
Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.